Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Lukman Zulkarnain dengan NIM 24/54142/TK/672 sebagai perwakilan atau sekretaris dari kelompok 2 akan membuka presentasi eh, hasil proyek kami yang berjudul AI Based Predictive Maintenance and Efficiency Optimization of Marine Main Engine Using Thermomechanical Sensor Data. Tentu saja saya di sini tidak sendiri. Saya ditemani oleh ketua kami yaitu Ahmad Fadil Mufli dengan EM 24537740 TK 59625. Lalu ada Syabir Ahlu Walia Hamzah dengan NIM 24535088 TK 59334. Lalu ada Fadil Rifki Adrian dengan NIM 24535120 TK 59338. Lalu yang terakhir ada Muhammad Fauzan Hermawan Masud dengan NIM 24537722 TK 59621. Latar belakang kenapa kami mengambil judul ini karena pada sistem permesinan kapal modern terdapat tuntutan yang semakin tinggi terhadap efisiensi, kehandalan, dan keberlanjutan operasional. Mesin utama kapal bekerja di bawah kondisi termomekanik yang kompleks, di mana tekanan, suhu, torsi, dan getaran terus berubah selama proses pembakaran. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan penurunan performa mesin akibat keausan komponen, penumpukan karbon, ketidakstabilan bahan bakar, hingga degradasi sistem pendingin. Permasalahan ini seringkali sulit dideteksi secara dini karena gejala awal kerusakan tidak selalu terlihat secara visual maupun akustik. Akibatnya, kerusakan mesin dapat muncul secara mendadak dan menyebabkan downtime, meningkatnya konsumsi bahan bakar, hingga kerugian operasional dalam skala besar. Pendekatan pemeliharaan berbasis jadwal atau schedule maintenance juga tidak lagi efektif karena tidak mempertimbangkan kondisi aktual mesin yang berubah-ubah selama beroperasi. Berangkat dari permasalahan tersebut, kelompok kami melakukan sebuah studi atau proyek memanfaatkan teknologi AI sebagai solusi predictive maintenance bagi mesin utama kapal. Melalui data sensor termomekanik seperti tekanan, temperatur, torsi, RPM, dan parameter lainnya, kami menganalisis pola operasi mesin serta mengidentifikasi indikator-indikator yang berpotensi memicu kerusakan. Data ini kemudian kami olah melalui proses data understanding, visualisasi, data cleaning, hingga model AI-nya. Pada tahap selanjutnya, kami menerapkan algoritma machine learning untuk membangun model prediksi kondisi mesin. Model ini bertujuan untuk mendeteksi anomali, memprediksi kemungkinan terjadinya fault, serta memberikan gambaran bagaimana efisiensi suatu mesin kapal dapat dioptimalkan berdasarkan pola perilaku sensor. Pendekatan ini juga tidak mendukung upaya peningkatan efisiensi operasional kapal, tapi juga merupakan implementasi nyata dari konsep teknik fisika, khususnya dalam bidang sistem termodinamika, instrumentasi, dan analisis data berbasis kecerdasan buatan. Melalui proyek ini, kami berharap dapat menunjukkan bahwa implementasi AI dengan data sensor dapat menjadi langkah penting dalam mengurangi downtime, menekan biaya perawatan, dan meningkatkan keandalan mesin utama kapal. Lalu kita berangkat ke theoretical framework. Pada bagian ini, kami menjelaskan kerangka teori terkait karakteristik dasar mesin utama kapal sebagai sebuah sistem termomekanik. Mesin diesel 4 langkah yang digunakan pada kapal biasanya bekerja melalui proses intake, compression, power, and exhaust. Pada fase pembakaran, tekanan dan suhu meningkat secara signifikan, mendorong piston dan menghasilkan energi mekanik yang diteruskan menuju poros propeller. Mekanisme ini menjadi inti dari proses konversi energi pada mesin kapal. Nah, proses tersebut itu merupakan implementasi langsung dari prinsip-prinsip termodinamika, mekanika fluida, dan energi kimia. Dari bahan bakar itu dikonversi menjadi energi panas, lalu kemudian menjadi energi mekanik sesuai hukum pertama termodinamika. Lalu efisiensi proses konversi energi ini sangat dipengaruhi oleh rugi-rugi panas, gesekan internal, serta kualitas pembakaran di dalam ruang silinder. Selain itu, fenomena perpindahan panas pada sistem pendingin, aliran fluida pada sistem pelumas, dan performa injeksi bahan bakar merupakan parameter penting dalam menjaga stabilitas mesin. Variabel seperti tekanan silinder, temperatur gas, temperatur oli pelumas, hingga temperatur pendingin memberikan gambaran mengenai kesehatan termal dan kondisi kerja mesin. Pada akhirnya, parameter mekanis
seperti kecepatan putaran atau RPM dan torsi menentukan besar dan daya keluaran mesin, sehingga fluktuasi kecil pada variabel-variabel ini dapat menjadi indikator awal terjadinya anomali pada mesin. Pemahaman menyeluruh mengenai aspek termomekanik inilah yang menjadi dasar bagi analisis performa serta pengembangan sistem predictive maintenance yang kami modelkan. Lalu, pada bagian selanjutnya, kami membahas peran parameter sensor dalam menggambarkan kondisi performa mesin. Mesin modern dilengkapi dengan berbagai sensor yang berfungsi memantau parameter termomekanik secara real time. Data yang dihasilkan tidak hanya mempresentasikan kondisi fisik mesin, tetapi juga menjadi dasar evaluasi performa dan deteksi dini terhadap potensi kerusakan. Salah satu parameter penting adalah temperatur oli pelumas. Nilai ini menjadi indikator langsung dari efisiensi pelumasan serta tingkat gesekan antara komponen bergerak. Ketika temperatur oli meningkat melebihi batas normal, hal tersebut seringkali menunjukkan adanya gesekan berlebih yang berpotensi mempercepat keausan mekanis. Lalu tekanan bahan bakar juga merupakan parameter kritis karena berkaitan langsung dengan proses atomisasi dan pembakaran. Tekanan yang terlalu rendah dapat menyebabkan pembakaran tidak sempurna, sementara tekanan yang terlalu tinggi dapat meningkatkan beban termal dan mempercepat degradasi komponen. Pada sisi lain, getaran merupakan parameter paling sensitif untuk mendeteksi masalah. Peningkatan getaran dapat mengindikasikan ketidakseimbangan rotasi, kerusakan bantalan, atau kelonggaran mekanis, yang jika tidak ditangani dapat berkembang menjadi fault yang lebih serius. Parameter berikutnya adalah torsi, daya keluaran mesin. Kedua variabel ini menggambarkan seberapa efektif energi panas hasil pembakaran dikonversi menjadi energi mekanik. Fluktuasi yang tidak sesuai dengan perubahan beban atau RPM seringkali menjadi tanda adanya gangguan dalam sistem bahan bakar, pelumasan, atau bahkan penyimpangan pada performa silinder. Dengan mengintegrasikan seluruh parameter sensor tersebut, kita dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi termomekanik mesin. Disinilah peran mesin learning yang kita buat menjadi sangat penting, karena model AI mampu menangkap hubungan non-linear antar parameter dan mengidentifikasi pola-pola anomali yang tidak mudah diamati secara manual. Hal ini menjadikan sensor data sebagai fondasi utama dalam pengembangan sistem predictive maintenance. Lalu pada research problemnya, mesin utama kapal modern beroperasi dalam kondisi termal dan mekanis yang berat dengan durasi operasi yang panjang. Dalam lingkungan seperti ini, deviasi kecil pada parameter fisik seperti tekanan, temperatur, kecepatan putaran, dan getaran dapat memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas dan efisiensi mesin. Tantangannya adalah bahwa indikasi awal kerusakan seringkali tidak muncul secara jelas melalui pemeriksaan visual ataupun suara. Fault pada tahap awal cenderung tersembunyi dan baru berdeteksi ketika sudah menjadi fault yang serius. Nah, dari permasalahan ini itu diperburuk oleh kompleksitas interaksi antar parameter mesin, hubungan antara RPM, tekanan bahan bakar, temperatur pendingin, hingga vibrasi bersifat non-linear, sehingga sulit dianalisis menggunakan pendekatan konvensional. Kondisi tersebut menyebabkan kesulitan dan melakukan diagnosis yang cepat dan akurat, khususnya untuk mendeteksi degradasi performa pada tahap awal. Selain itu, kegagalan yang tidak terdeteksi sejak dini berpotensi menimbulkan kerusakan mendadak, meningkatkan downtime operasional, konsumsi bahan bakar, serta biaya perawatan secara signifikan. Dengan semakin meluasnya penggunaan sensor real time, pada sistem mesin kapal tersedia volume data yang sangat besar. Namun, pemanfaatannya secara optimal memerlukan pendekatan berbasis kecerdasan buatan atau machine learning. Oleh karena itu, kebutuhan akan metode analisis berbasis AI ini sangat penting. Model machine learning mampu mempelajari pola historis data sensor untuk mengidentifikasi anomali yang terjadi pada mesin kapal, terlihat oleh metode tradisional, serta memprediksi fault sebelum kegagalan aktual terjadi. Inilah inti permasalahan yang ingin kami jawab melalui proyek ini. Lalu, research objektifnya dari permasalahan yang sudah disebutkan tadi dan diidentifikasi sebelumnya, proyek ini memiliki tujuan utama untuk mengembangkan sebuah sistem predictive maintenance berbasis kecerdasan buatan yang mampu menganalisa data sensor termomekanik secara komprehensif. Tujuan ini diarahkan untuk meningkatkan keandalan operasi mesin utama kapal serta mengoptimalkan efisiensi energi yang dihasilkan. Nah, adapun langkahnya, langkah pertama itu nanti kami lakukan membangun dataset terstruktur, memperhatikan kondisi nyata mesin melalui parameter-parameter sensor seperti RPM, torsi, temperatur, oli pelumas, tekanan bahan bakar, temperatur pendinginan, getaran lainnya. Dataset ini itu menjadi fondasi utama dalam proses pemodelan dan analisis lanjutan, atau dalam kata lainnya, kita mulai melakukan data understanding pada bagian langkah pertama ini.
Lalu pada langkah kedua, kami merancang dan melatih model machine learning yang bertujuan untuk memprediksi kondisi mesin, baik dalam keadaan normal maupun fault. Dengan kemampuan klasifikasi ini, model diharapkan dapat memberikan peringatan dini serta membantu memproyeksikan kebutuhan perawatan sebelum terjadi kegagalan aktual. Atau pada langkah yang berikutnya, kami melakukan data cleaning. Kami membersihkan datanya, kami mengeluarkan anomali-anomali atau outliers-outliers pada data yang kami punya. Nah, itu juga bertujuan untuk mengidentifikasi parameter sensor yang paling berpengaruh terhadap penurunan performa mesin. Melalui analisis statistik dan metode feature importance, kami dapat mengetahui variabel-variabel yang menjadi indikator keseluruhan kritis bagi kesehatan mesin. Lalu pada akhirnya, setelah dilakukan data understanding, lalu ada data cleaning, lalu kita ke visualisasi data, di mana proses ini tuh adalah ketika sebuah gambar atau sebuah visualisasi data tersebut dapat menjelaskan dataset yang kita punya. Nah, project ini tuh diharapkan mampu menyediakan dasar ilmiah dan teknis bagi implementasi sistem predictive maintenance yang lebih cerdas dan adaptif. Jadi nanti model AI yang kami punya itu inputnya berupa 7 variabel yang ada pada dataset kami, lalu outputnya berupa prediksi apakah mesin kapal tersebut sudah rusak atau masih bagus, sehingga model ini tuh dapat digunakan sebagai predictive maintenance, atau kita dapat memprediksi nih kapan kapal harus dilakukan pengecekan atau maintenance kapal, kapan kapal harus ganti mesin, atau kapal sudah berada dalam kondisi mesinnya optimal. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Hermawan Masud dengan NIM 24537722 TK59621. Di sini saya akan menjelaskan terkait data understanding dari proyek yang kami lakukan. Oke, jadi data understanding itu merupakan tahap pertama dari yang sangat krusial untuk melakukan proyek data science. Pada tahap ini, kita melakukan eksplorasi mendalam terkait dataset untuk memahami karakteristik distribusi dan kualitas data sebelum melanjutkan ke tahap modeling dan proses pre-processing. Kemudian, dataset yang kita analisis ini merupakan engine condition dataset, yaitu data operasional mesin kapal yang berisi informasi teknis terkait berbagai parameter sistem mesin, yang tujuannya adalah untuk memprediksi kondisi mesin, entah itu baik ataupun buruk berdasarkan parameter-parameter tersebut. Baik, kita lanjut ke load data dan eksplorasi awal. Di sini terlihat bahwa jumlah baris dari data yang kami gunakan yakni sebesar 19.535 baris dan kolomnya yakni 7 kolom yang menandakan ada 7 variabel yang digunakan yang terdiri dari 6 variabel input dan 1 variabel output, di mana ke 19.535 baris ini menunjukkan bahwa dataset ini memiliki ukuran yang cukup besar dan representatif untuk pelatihan model machine learning. Jumlah ini memastikan bahwa model yang dibangun akan memiliki cukup data untuk dilakukan generalisasi dengan baik. Kemudian dari 6 variabel input tersebut terdiri dari engine RPM, yakni kecepatan rotasi mesin dalam putaran per menit, yang menunjukkan intensitas beban kerja mesin. Kemudian ada loop oil pressure, yakni tekanan oli pelumas yang mengukur tekanan dalam sistem pelumasan mesin. Hal ini memastikan bahwa semua komponen bergerak dengan terlumasi dengan baik. Kemudian variabel fuel pressure yang mengukur tekanan bahan bakar dalam sistem injeksi yang berpengaruh langsung pada kualitas pembakaran. Kemudian ada coolant pressure yang artinya adalah tekanan cairan pendingin yang mengukur tekanan dalam sistem pendinginan mesin yang memastikan bahwa cairan pendingin tersirkulasi dengan efektif. Kemudian ada loop oil temperature, yakni temperatur oil pelumas yang mengukur suhu oli dalam mesin, dan ini merupakan sangat berhubungan erat dengan thermal stress dan kondisi operasional mesin. Kemudian ada coolant temperature yang yakni temperatur dari cairan pendingin yang mengukur suhu cairan pendingin dan merupakan indikator dari kondisi thermal overall dari mesin. Dan perlu diketahui juga bahwa untuk satuan dari RPM yakni RPM itu sendiri yakni revolution per minute atau
putaran per menit. Kemudian untuk pressure itu yakni adalah bar yang merupakan satuan tekanan, dan untuk temperatur satuannya adalah derajat Celcius. Kemudian untuk output variable yakni engine condition, yakni kondisi mesin, yang merupakan untuk dari data ini tuh berupa binary classification yang menilai 0 dan 1, di mana 0 itu menandakan bahwa mesin ini dalam kondisi yang tidak baik, dan 1 yang menandakan bahwa mesin ini dalam kondisi yang baik. Baik, ini dapat terlihat ada 10 data pertama atau 10 baris data pertama dari dataset yang kami gunakan. Oke, lanjut. Kemudian dapat terlihat bahwa dari informasi detail dataset ini terlihat bahwa keseluruhan dataset itu bersifat non-null, atau keseluruhan dataset itu tidak ada data yang kosong, yang menandakan bahwa ke 19.535 dataset dari semua variabel itu memiliki data dan tidak ada data yang kosong. Dan terlihat juga bahwa tipe dari data ini untuk engine RPM dan engine condition itu adalah integer atau bilangan bulat, sedangkan untuk loop oil pressure, full pressure, coolant pressure, loop oil temperature, dan coolant temperature itu adalah float atau bilangan non bulat atau bilangan yang memiliki desimal. Kemudian terlihat juga ini adalah statistik deskriptif dari data yang kami gunakan. Terlihat bahwa untuk engine RPM memiliki rata-rata di 791,239 RPM dengan standar deviasi 267,611 RPM dengan rentang data yakni dari 61 RPM sampai 2239 RPM. Kemudian untuk loop oil pressure terlihat bahwa meannya berada di angka 3,304 bar dengan standar deviasi 1,022 bar dengan nilai berada pada rentang 0,003 sampai 7,266 bar. Kemudian untuk fuel pressure itu memiliki mean di antara atau rata-rata di antara 6,656 bar dengan standar deviasi 2,761 bar dengan rentang nilai berada pada 0,003 sampai 21,138 bar. Kemudian coolant pressure dengan rata-rata 2,335 bar dengan standar deviasi 1,036 bar dengan nilai berada pada rentang 0,002 sampai 7,479 bar. Kemudian ada loop oil temperature yang memiliki rata-rata 77,643 derajat Celcius dengan standar deviasi 3,111 derajat Celcius dengan rentang berada pada 71,322 sampai 89,581 derajat Celcius. Kemudian untuk coolant temperature terdapat rata-rata pada 78,427 derajat Celcius dengan standar deviasi 6,207 derajat Celcius dengan nilai rentang berada pada 61,673 sampai 195,528 derajat Celcius. Kemudian kita lanjut ke menguji kualitas data yakni missing values dan data yang terdapat duplikat. Kita dapat melihat bahwa di sini terlihat tidak adanya jumlah missing data dikarenakan seluruh dari variabel ini memiliki persentase missing data sebesar 0% dan missing values-nya juga 0 dengan data duplikat itu juga sebesar 0%. Hal ini dengan missing values yang sebesar 0% itu mengindikasikan bahwa kondisi ini ideal untuk machine learning dikarenakan tidak adanya missing values, sehingga tidak perlu proses imputation dan semua observasi dapat langsung digunakan dan tidak ada information loss dari data cleaning. Kemudian keuntungan kita dikarenakan datanya tidak memiliki data duplikat adalah setiap observasi itu unik dan tidak ada pengulangan. Kemudian tidak ada bias dari data yang diulang berkali-kali dan dataset clean dan siap digunakan. Oleh karena itu, dataset engine condition ini memiliki kualitas data yang sangat bagus dikarenakan ada 100% kelengkapan data dan 100% keunikan data. Sehingga hal ini
data ini siap untuk tahap pre-processing tanpa data cleaning ekstensif. Kemudian lebih mudah juga dalam pengaplikasiannya untuk data cleaning. Kemudian kita lanjut ke bagian distribusi target variabel. Di sini terlihat bahwa untuk engine condition distribusi variabelnya itu tidak merata, di mana untuk nilai engine yang rusak itu sebesar 36,95% atau 7.218, dan engine yang bagus itu sebesar 63,05% atau sebesar 12.317. Yang hal ini juga mengindikasikan bahwa ada rasio, di mana rasionya yakni ada 1,71 dibanding 1, yang mengindikasikan bahwa dari setiap mesin yang rusak ada 1,71 mesin yang bagus. Dengan ketidakseimbangan data ini mengindikasikan bahwa data yang kami ambil adalah fenomena natural dalam real world data, yang biasanya memang lebih banyak mesin yang beroperasi normal dibanding mesin yang rusak. Kemudian untuk mencari tahu variabel apa saja yang paling mempengaruhi variabel output, kita tuh bisa mencari dari keenam variabel input ini, tinggal membagi dari standar deviasi dan mean-nya. Nah, pembagian standar deviasi dan mean ini disebut coefficient of variation atau CV. Nah, CV ini semakin besar nilai CV, maka semakin besar variasi relatif dalam data, yang mengindikasikan bahwa variabel tersebut lebih responsif terhadap perubahan kondisi operasional. Nah, dengan membagi nilai standar deviasi dan mean, terdapat urutan dari variabel yang paling berhubungan atau paling erat hubungannya dengan kondisi output, yakni yang pertama adalah coolant pressure dengan CV sebesar 0,44, kemudian ada fuel pressure yakni 0,41, engine RPM sebesar 0,33, ada loop oil pressure sebesar 0,3, coolant pressure sebesar 0,07, dan loop oil temperature sebesar 0,04. Pengelolaan data yang kami gunakan ini sangat berhubungan erat dengan teknik fisika, dikarenakan seluruh variabelnya adalah besaran fisik yang menggambarkan dinamika energi dan aliran fluida di dalam mesin. Teknik fisika memandang mesin sebagai sistem termodinamika dan mekanika fluida, di mana ada pembakaran atau energi masuk, ada kerja mekanik dalam bentuk RPM, ada panas yang dibuang lewat coolant, dan ada rugi-rugi lewat gesekan serta oli. Kemudian hubungan antar variabel seperti tekanan, temperatur, dan RPM itu sejalan dengan model termodinamika dan mekanika fluida dari teknik fisika yang mengajarkan tentang verifikasi model ini, dan mengajarkan tentang pengujian apakah pola di data cocok dengan pengetahuan secara teoritis. Nah, bidang teknik fisika ini banyak terlibat pada predictive maintenance, memakai data sensor mesin plus model fisika yang diimplementasikan menggunakan machine learning untuk memprediksi kerusakan lebih awal, sama persis dengan yang kami lakukan pada engine condition ini. Singkatnya, proyek ini merupakan contoh langsung dari penerapan kompetensi teknik fisika yang mengukur besaran fisis, memahami hukumnya, lalu mengolah datanya secara kuantitatif untuk memantau kesehatan dan keandalan sistem keteknikan dari mesin kapal ini. Oke, lanjut ke bagian 2, visualisasi data bersama saya Sabir Ahluwalia Hamzah dengan NIM 24535088TK 59334. Pada bagian ini saya akan menunjukkan presentasi kami terkait visualisasi data. Yang pertama, kami melakukan visualisasi distribusi target variabel menggunakan bar plot dan pie chart pada data distribusi engine condition. Jadi mana ini adalah codingan kami yang nantinya akan menghasilkan dua output, yang dimana sebelah kiri ini adalah bar plot, sebelah kanan adalah pie chart. Yang dimana bar plot ini kami gunakan untuk menampilkan jumlah data absolut pada data set kami terkait distribusi engine condition, dan pie chart ini kami gunakan untuk menampilkan proporsi persentase dari jumlah dataset kami terkait distribusi engine condition ini. Nah, bisa kita lihat di bagian bar plot dulu. Di sini ada dua bar, yaitu bar hijau dan bar merah, yang dimana bar hijau ini mendeskripsikan engine yang bagus. Bar merah ini mendeskripsikan jumlah data dari engine yang jelek, yang dimana jumlah data engine yang bagus ini lebih mendominasi dibandingkan engine yang jelek.
yang dimana data yang bagus, engine yang bagus, kita dapatkan sejumlah 12.317 dengan persentase 63,1% dari total keseluruhan dataset terkait distribusi engine condition. Lalu di sini juga ada bar merah, kita dapatkan sejumlah 7.218 dengan proporsi sebesar 36,9% dari total keseluruhan. Nah, meskipun ada perbedaan jumlah rasio sekitar 60 banding kurang lebih 40, ini menunjukkan bahwa ketimbangan data masih tergolong wajar. Nah, yang berarti di sini kita memiliki jumlah sampel yang cukup menggambarkan atau representatif bagi model AI kita nanti, yang dimana kita gunakan untuk mempelajari ciri-ciri dari kedua kondisi mesin tersebut, yang dimana kondisi tersebut adalah engine yang bagus dan engine yang jelek. Lanjut yang kedua, di sini ada perbandingan per kolom menggunakan histogram. Nah, di sini kami melakukan perbandingan distribusi setiap variabel antar engine bagus dan engine yang jelek, di mana codingan kami seperti ini. Yang dimana nanti outputnya akan menampilkan histogram seperti ini, yang dimana garis-garis merah ini menunjukkan rata-rata dari mesin jelek, sedangkan yang hijau untuk mesin yang bagus. Sama seperti garis putus-putusnya, yang dimana histogram ini yang hijau menunjukkan engine yang bagus, histogram yang merah menunjukkan engine yang jelek. Nah, tinjauan paling menarik nih di sini adalah distribusi engine RPM. Karena apa? Kita bisa lihat di min-nya saja. Kita lihat selain engine RPM, min-nya 3,3, 3,2, 3,3. Di sini 6,2, 6,9. Bisa kita lihat juga 2,3, 2,3, 2,3, 78,0, 77,4, 78,8, dan 78,2. Yang dimana jika kita bandingkan semua dari kelima variabel ini dengan engine RPM, khususnya bagian selisih antara min jelek dan min bagusnya, bagian distribusi engine RPM ini memiliki selisih yang sangat jauh dibanding kelima variabel tersebut, yang dimana kelima variabel sisanya memiliki selisih rata-rata yang tipis, dan kita bisa lihat histogramnya di sini, dia sangat berhimpitan. Yang dimana ini mengindikasikan bahwa RPM mungkin menjadi asumsi awal kita untuk menjadi prediktor dalam menentukan engine yang bagus dan engine yang jelek dibandingkan dengan kelima variabel lain. Jadi sederhananya dari data visualisasi data bagian ini, distribusi engine RPM menjadi asumsi awal kita, menjadi prediktor terkuat untuk menentukan apakah itu mesin jelek atau mesin yang bagus. Lanjut kedua ada bagian box plot perbandingan, yang di mana kami melakukan identifikasi outliers dan perbandingan distribusi menggunakan box plot, yang di mana codingan kami seperti ini, yang akan menghasilkan output berupa box plot yang dimana terdapat outliers. Nah, pada bagian ini kami menggunakan box plot untuk mendeteksi keberadaan outliers dan melihat sebaran kuartil data. Nah, dalam codingan ini kita bisa tadi codingan di atas aku menampilkan box plot seperti ini yang dimana ada outliers. Yang sudah pasti wawasan utama kita yang dapatkan adalah adanya banyak outliers pada hampir semua variables. Nah, terutama kita bisa lihat pada engine RPM dan fuel pressure dibandingkan dengan yang lainnya, outliers pada kedua variabel ini sangat banyak ya. Yang dimana ini menandakan bahwa adanya nilai ekstrim dalam data operasional. Nah, jadi mungkin di beberapa pengukuran ada yang tidak mencukupi atau tidak mendapatkan di titik pada saat si engine RPM atau si fuel pressure-nya, entah kondisi pengukuran atau kondisi kedua variabel ini tidak dalam kondisi yang ideal, sehingga didapatkan outliers ini, beberapa outliers yang di luar dari outliers lainnya atau outliers kebanyakannya. Lalu di sini juga kita bisa lihat dari posisi kotak dan bentuk kotak, kita bisa lihat di engine RPM ini dibandingkan dengan kelima variabel lain, di mana dia lebih tinggi dibandingkan dengan kotak yang hijau, sedangkan yang lain kita bisa lihat bentuk kotak dan posisinya relatif sejajar, yang menunjukkan karakteristik data yang sangat mirip antara mesin rusak dan mesin bagus, yang dimana hal ini memperkuat asumsi awal kita bahwa engine RPM adalah sebagai asumsi awal kita terkait prediktor terkuat dalam menentukan apakah mesinnya jelek atau mesinnya sudah bagus atau mesinnya masih bagus. Lanjut ke bagian heatmap korelasi. Di sini kami melakukan analisis korelasi antar variabel untuk memahami hubungan linear antar variabelnya, di mana codingan kami seperti ini yang akan menghasilkan heatmap korelasi antar variabel. Nah, kita bisa lihat di sini hasil heatmap korelasi menunjukkan bahwa engine RPM
memiliki korelasi negatif kuat terhadap engine condition dengan nilai negatif 0,268. Kita bisa lihat engine RPM dengan heat condition. Yang dimana nilai negatif ini mengonfirmasi tinjauan kita sebelumnya, di mana sejauh ini kita dapat simpulkan bahwa semakin tinggi RPM, semakin besar kemungkinan kondisi mesin menjadi jelek atau mendekati 0. Sementara itu, variabel lain seperti variabel tekanan dan variabel temperatur memiliki nilai korelasi yang sangat kecil mendekati 0 yang ditandai dengan warna kotak yang cenderung abu-abu atau pudar. Yang dimana hal ini mengindikasikan bahwa secara linear, variabel-variabel tersebut tidak terlalu kuat mempengaruhi kondisi mesin atau engine condition dibandingkan dengan engine RPM. Yang dimana kalau kita hanya menggunakan data tekanan dan temperatur, tanpa melihat engine RPM-nya, itu akan sulit untuk mengetahui kondisi mesin tersebut apakah sudah baik atau belum. Dibandingkan ketika kita menggunakan engine RPM, mungkin kita bisa lebih mengetahui apakah mesin itu bagus atau sudah jelek. Ya, meskipun tidak menggambarkan secara fix, namun dengan engine RPM ini kita dapat tahu kondisi mesin kapal tersebut. Karena dia sejauh ini adalah prediktor terkuat untuk menentukan kedua kondisi tersebut dibandingkan dengan variabel-variabel lainnya. Kita bisa lihat di sini kami sudah membuat korelasi dengan engine condition-nya yang dimana bisa kita lihat sendiri di sini. Di sini dia sedang positif, untuk tekanannya dia lebih cenderung ke sedang dan lemah, ada positif dan negatif. Untuk ke temperatur di sini dia cenderung ke lemah, dan untuk engine RPM dia cenderung ke sedang, negatif. Nah, kita dapatkan variabel dengan korelasi tertinggi adalah engine RPM dengan nilai korelasi negatif 0,268. Nah, kita kembali lagi ke heatmap korelasinya. Meskipun korelasi linear terhadap target atau setiap masing-masing variabel antar variabel tidak terlalu besar, ini menjadi sinyal bagi kita untuk menggunakan model nonlinear karena dengan hubungan antar variabel yang sangat kecil yaitu 0,0, sulit bagi kita untuk menyelesaikan atau memodelkan AI dengan menggunakan metode linear, sehingga ini menjadi sinyal bagi kita untuk memodelkan atau menggunakan model nonlinear di tahap pemodelan nanti agar pola kompleks tetap dapat terdeteksi. Oke, selanjutnya bagian data preparation akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Fadil Rifki Adrian dengan NIM 2453512TK59338. Di sini saya akan menjelaskan tentang data preparation. Yang pertama adalah data cleaning. Berikut ini adalah kodenya, dan kita masuk ke dalam output. Output ini menampilkan tabel ringkasan outlier per kolom. Ada jumlah dan persentasenya, serta batas bawah atas IQR. Di sampingnya ada bar chart yang membandingkan jumlah baris sebelum versus sesudah cleaning, dan pie chart yang menunjukkan proporsi data yang terhapus sebagai outlier. Di bawah ada teks ringkasan berisi total baris awal, total baris akhir, dan persentase penghapusan. Ditambah ringkasan distribusi target setelah data cleaning. Pesan utamanya adalah data aset kini lebih bersih dan siap divisualisasikan. Kemudian kita masuk ke dalam visualisasi data cleaning. Di sini tampilan kumpulan box untuk setiap fitur numerik setelah outlier dihapus, dipisah menurut kelas engine bagus dan engine jelek. Tidak ada lagi titik ekstrim, sehingga median, IQR, dan whisker tampak wajar. Pada tiap plot ada annotation, mean, dan standar deviasi per kelas. Intinya, perbedaan pola antar kelas menjadi lebih jelas, dan rentang nilai tiap fitur kini realistis untuk dianalisis lebih lanjut. Kemudian kita masuk ke dalam split features and target. Output ini menampilkan daftar fitur X yang dipakai model serta ringkasan jumlah fitur dan jumlah baris setelah cleaning. Target engine condition ditegaskan bahwa 0 sama dengan jelek dan 1 sama dengan bagus. Lalu ada bar chart dan pie chart distribusi target pasca cleaning sehingga terlihat apakah kelas seimbang atau condong ke salah satu sisi. Informasi ini menjadi dasar keputusan penanganan ketidakseimbangan pada tahap modeling. Kemudian kita masuk ke dalam trend test split, membagi data menjadi training set 80% dan testing set 20%. Outputnya, bagian ini menunjukkan bahwa jumlah sampel yang masuk ke training kurang lebih adalah 80% dan testing kurang lebih 20%.
Terdapat tabel atau counter jumlah kelas 0 dan 1 di masing-masing set. Proporsi kelas pada tren dan tes terlihat serupa karena pembagian dilakukan secara stratified, sehingga evaluasi pada data tes akan lebih adil dan representatif terhadap distribusi hasil. Kemudian kita masuk normalisasi data. Normalisasi data menggunakan standar scalar untuk meningkatkan performa model. Outputnya terlihat dua cuplikan, beberapa baris awal X-trend sebelum scaling dan X-trend scale sesudah scaling. Nilai pada hasil scaling tampak berpusat di sekitar 0 dengan sebaran 1 karakteristik standar scale. Ada catatan bahwa parameter scaling dihitung dari tren lalu ditetapkan ke tes untuk menghindari data leakage. Kesimpulannya, semua fitur ini berada pada skala yang seragam dan siap dipakai pada algoritma selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Mufli dengan NIM 24-53740-59625. Dan saya di sini akan menjelaskan bagian 4 dari proyek kita, yaitu adalah penerapan AI atau machine learning pada dataset. Yang pertama, kita akan mentraining model kita, model-model data-data kita, yang dimana kita bakal meng-split data-data kita yang udah bersih nih. Jadi kita bakal mengambil sebagian data buat training dan sebagian data buat ngetesting. Nah, kemudian kita bakal normalisasikan data bersihnya itu menggunakan standar scalar, yang kemudian kita bakal ngetraining modelnya tadi. Yang pertama kita bakal menggunakan metode-metode ini, ada 3. Yang pertama ada satu random forest, yang kedua ada logistic regression, dan yang ketiga adalah decision tree. Dengan ketiga metode itu kita bakal menemukan nih. Kita bakal lihat dulu nih training model kita. Saat sudah di training, kita bakal mengevaluasi model kita. Kita bakal melihat dari ketiga mode kita untuk memprediksi datanya, yaitu kita bakal melihat akurasinya nih. Kita bakal menggunakan model.predict, akurasi score, kita lihat akurasinya. Saat dijalankan, kita bakal melihat evaluasi model dan akurasi dari data kita nih. Yang pertama random forest, yaitu akurasinya 67,45% nih. Masih ya lumayan lah datanya jika akurasinya 67%. Kemudian yaitu logistic regression, yaitu akurasinya 66,91%, yang dimana dia lebih rendah daripada random forest. Yang ketiga itu ada decision tree, yaitu 64,06%. Itu yang paling rendah dari ketiga metode yang kita gunakan nih. Dan kita bakal lihat metode terbaik kita yaitu random forest dengan akurasi 67,45%. Nah, walaupun ini persenannya terlihat kecil, yaitu berakibat mungkin dari korelasi-korelasi kita ya, dari data-data kita ya. Kemudian kita masuk ke bagian perbandingan performa modelnya nih. Kita bakal membandingkan akurasi dan performa semua model. Kita bakal melihat codingan-codingannya nih, detail evaluation, kita visualisasi perbandingannya, confidence matrixnya, akurasi comparisonnya. Kita bakal lihat nih, dari classification report, presisi kita yaitu 0,58 dan 0,7. Ya lumayan lah datanya. Terus akurasinya tuh micro average-nya 0,64 dan weighted average-nya 0,65. Dan untuk kita lihat coefficient matrix-nya, random forest-nya data bersih. Yang dimana kalau data yang dapat ya benar, jelek dan jelek itu 3,17. Dan untuk yang aslinya jelek tapi diprediksi bagus itu masih tergolong banyak ya, nilainya 736. Dan yang jika kita prediksinya jelek ternyata aslinya bagus, itu ada di 234. Dan kemudian yang prediksinya benar itu bagus dan bagus, itu prediksinya adalah 1693, ya lumayan banyak dari data yang kita punya. Dan kita bisa lihat perbandingan modelnya juga dari random forest, logistic regression, dan tadi yaitu decision tree-nya. Kita lihat nih. Jadi tadi kan persenannya akurasinya lebih gede di random forest ya. Nah, kemudian di fitur importance, kita analisis variabel mana yang paling berpengaruh dalam prediksi. Kita lihat dari 6 kolom yang kita punya itu engine RPM, fuel pressure, lap oil temperature, lap oil pressure, coolant pressure, dan coolant temperature. Dan urutannya kita lihat yang paling berpengaruh itu dari engine RPM-nya. Seberapa cepat itu engine berputar per menit. Yaitu di importance-nya 0,325. Dan untuk seterusnya fuel pressure 0,170, loop oil temperature 0,148, loop oil pressure 0,133, coolant pressure 0,113, dan coolant temperature-nya 0,111. Nah, kita bisa lihat data dari fitur importance kita. Tadi kan engine RPM-nya lumayan tinggi,
dan seterusnya ke bawah. Nah, kemudian kita bakal masuk ke memprediksi data kita nih. Kita pertama memprediksi data dengan input data manual, yaitu menggunakan prediksi dengan cara interaktif ya. Kita bisa input data interaktifnya untuk mendapatkan prediksi kondisi engine-nya nih. Kita mulai. Nah, kita masukkan engine RPM, yang mana kalau default-nya itu engine RPM-nya 700, jadi kita naikkan dikit lah di 800. Kemudian loop oil temperature default-nya di 3,5, kita bakal ubah ke 4. Kemudian fuel pressure itu defaultnya di 10, kita ambil yang rendah aja 9. Coolant temperature kita ambil tinggi 4. Oke, salah pencet. Engine RPM kita ambil 800. Loop oil kita ambil 4. Fuel pressure kita ambil di bawahnya itu 8. Coolant pressure kita ambil di atasnya lah 3. Loop oil temperature defaultnya di 80, kita ambil di 79. Coolant temperature 75 defaultnya kita ambil di agak tinggi lah 90. Nah, kita bakal lihat data kita, input data manual, kita udah memasukkan datanya, data-data yang kita input tadi ini di sini, dan hasil prediksinya nih. Nah, hasil prediksi ini kondisi engine-nya itu bagus. Status engine dalam kondisi normal, rekomendasi lanjutkan maintenance rutin. Probabilitas detailnya, nah probabilitas detail ini melihat probabilitas kita dengan memprediksi data tadi. Jadi tingkat keyakinan bahwa kondisi ini benar ini rendah ya, 53,2%. Jadi masih bisa dibilang engine-nya itu jelek, tapi masih bisa dibilang bagus juga. Nah, terus yang kedua caranya itu input data langsung ke codingannya tanpa interaksi seperti tadi input-input. Kita langsung masukkan di sini aja. Engine RPM 80, loop oil pressure inputnya 4,2, pressure input fuel pressure-nya 12,5, coolant pressure-nya 2,8, loop oil temperature-nya 82, coolant temperature-nya 78. Kita majukan datanya, kita enter. Kita lihat data input kita lihat hasil prediksinya, dan statusnya itu engine-nya bagus ya, dengan kondisi normal sehat, interface-nya engine berfungsi dengan baik, lanjutkan perawatan rutinnya. Nah, probabilitasnya itu masih 44%, itu bisa dibilang jelek, dan 55% itu bagus. Jadi tingkat keyakinan model ini 55,31%. Level kepercayaannya masih rendah ya. Dan kemudian testing dengan sampel dataset yang kita punya nih, yaitu engine dataset.csv ini. Kita bakal mengtes nih, data sampel itu bener apa salah sih. Nah, kita lihat. Jadi kita mengambil berapa sampel nih, kita lihat kita ambil 5 sampel. Jadi sampel pertama itu kita lihat engine RPM dan seterusnya ini segini. Dan prediksi sama kebenarannya itu benar ya. Prediksinya benar, dimana engine bagus itu 93,92% kepercayaannya. Kemudian sampel 2 kita bisa lihat, benar juga prediksinya di 83,48%. Kemudian di sampel 3 ini prediksinya masih benar nih. Di engine bagus 61,9%. Kemudian kita lanjut ke 4, dia di engine bagus juga di 67,11%. Dan kemudian yang terakhir sampel 5, dia 57,96%, prediksinya masih benar, walaupun tingkat kepercayaannya rendah. Dan untuk kesimpulan kami, ringkasan lengkap dari seluruh yang kita lakukan, itu ada pertama dataset kita mempunyai total data segini, 14.899, fiturnya 6, fiturnya ada banyak nih, ada engine RPM, loop oil, fuel pressure, coolant pressure, loop oil temperature, dan coolant temperature. Targetnya outputnya kita akan memakai engine condition tadi, yang mana kalau 0 itu jelek dan 1 itu bagus. Kemudian untuk data cleaning kita lumayan lah, missing value-nya 0, data duplicate 0. Terus untuk data preparation-nya tadi, training set 80%, testingnya 20%, normalisasi menggunakan standar scalar. Kemudian itu machine learning modelnya tadi yang bagus di random forest. Terus model terbaiknya ya random forest tadi kan. Dengan cara penggunaan, gunakan fungsi prediksi ini dengan parameter engine RPM dengan input-input tadi. Kemudian output prediksinya itu jika 0 itu engine-nya berupa jelek ya, dan perlu maintenance. Dan yang satu engine-nya itu bagus dengan kondisi normal, probabilitas untuk kedua kelas. Dan selesai. Sampai situ aja untuk codingan kami. Terima kasih. Sebagai penutup, melalui proyek ini kami telah menunjukkan bagaimana pemanfaatan data sensor mesin dan algoritma machine learning dapat memberikan pendekatan yang lebih cerdas dan efektif dalam melakukan predictive maintenance pada mesin utama kapal. Model yang kami bangun mampu mengidentifikasi pola operasi, mendeteksi potensi fault, dan memberikan wawasan mengenai parameter sensor yang paling berpengaruh terhadap penurunan performa mesin. Pendekatan berbasis data ini memberikan nilai tambah yang signifikan dibandingkan metode pemeliharaan tradisional karena mampu mengurangi risiko kerusakan mendadak,
menekan biaya downtime, serta meningkatkan efisiensi energi dan keandalan sistem propulsi kapal. Dengan integrasi yang tepat, teknologi kecerdasan buatan berpotensi menjadi bagian penting dari modernisasi industri maritim ke depannya. Nah, demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Bila ada kurangnya, tolong dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.